Baiklah, nama saya Arlina Aminarti Sitinjak, MPM 180 10 10 2 30 dari grup 3A5 mata kuliah pembelajaran tematik. Di sini saya akan mencoba menjawab soal kuis yang Ibu berikan. Yang pertama yaitu jelaskan alasan mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Alasannya yaitu di usia anak SD kelas 1 sampai kelas 3, pola pikir anak itu masih holistik. Maksudnya adalah usia sekitar 4 sampai 10 tahun. Pola pikirannya atau pemikirannya masih satu kesatuan, masih bersifat operasional konkret. Menurut Jean Piaget, di usia tersebut masih butuh alat peraga media yang nyata untuk menjelaskan suatu konsep. Pembelajaran tentu tidak lepas dari kehidupan yang paling dekat dengan lingkungan siswa. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami suatu konsep atau pelajaran tersebut. Untuk yang kelas 1 sampai kelas 6 SD, alasannya yaitu agar siswa dapat aktif dan tanggap jika menggunakan panduan buku tematik. Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena pembelajaran berpusat pada siswa dan memberi pengalaman langsung kepada siswa. Yang kedua yaitu, menurut pendapat saya adalah standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, bermakna. Bermakna maksudnya adalah dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep yang lain yang sudah dipahami oleh siswa. Contohnya, anak menghafalkan perkalian bilangan. Yang keempat, yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme. Progresivisme ini yaitu pembelajaran pembentukan kreativitas, pemberian kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman peserta didik. Konstruktivisme. Konstruktivisme melihat pengalaman langsung dari peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Humanisme. Humanisme yaitu melihat peserta didik dari segi potensi, motivasi, dan segi keunikan masing-masing siswa. Psikologis. Psikologis yaitu belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Yang ketiga, yuridis. Yuridis yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima, implikasi pembelajaran tematik pada guru yaitu pembelajaran tematik memerlukan guru-guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak-anak dan dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran agar pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan dan utuh. Implikasi terhadap siswa yaitu siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga, metode. Dalam pembelajaran tematik, perlu disiapkan berbagai variasi dan kegiatan dengan menggunakan bermacam-macam atau multi metode. Misalnya, bermain peran, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, implikasi terhadap sarana dan prasarana. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Memanfaatkan sumber belajar baik yang didesain untuk pelaksanaan pembelajaran maupun memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Aplikasi terhadap media pembelajaran, pengoptimalan media pembelajaran, penerapan pembelajaran tematik di SD masih menggunakan buku ajar yang sudah ada.
Yang berikutnya, implikasi pengaturan ruangan. Ruangan perlu ditata atau disesuaikan dengan tema yang akan dilaksanakan. Pembelajaran tidak selalu duduk di kursi, tapi bisa juga duduk di tikar atau karpet, atau kegiatan hendaknya bervariasi, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Berikutnya, dinding kelas bisa dimanfaatkan untuk menempelkan hasil karya-karya dari peserta didik. Alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Yang keenam, nomor 6, pelaksanaan pembelajaran tematik itu diawali dengan pembuatan tema selama 1 tahun, kemudian dengan tema-tema yang telah dibuat tersebut, guru kemudian menganalisis semua standar kompetensi lulusan yang diturunkan ke dalam kompetensi inti dan selanjutnya mengalir ke kompetensi dasar dan membuat indikator dari masing-masing mata pelajaran. Yang ketujuh, desain pembelajaran tematik, yaitu memilih dan mengembangkan tema, penjabaran tema, membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nomor 8, permasalahan pembelajaran tematik di SD adalah keterbatasan pengetahuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru untuk memadukan materi sesuai tema. Bahan ajar tematik masih bersifat nasional sehingga beberapa materi kurang sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Landasan-landasan pembelajaran tematik adalah 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua, psikologis. Psikologis ini memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi dan materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Yuridis, yaitu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nomor 10, yaitu konsep pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih.